Di manakah Allah sebelum menciptakan bumi, langit, alam semesta dan seluruh makhluk-makhluknya, serta benarkah Allah itu ada sebelum alam semesta ini ada? Dikisahkan, dahulu sebelum adanya alam semesta ini, zaman itu dinamakan zaman azali. Pada zaman ini, Allah belum menciptakan manusia atau bahkan makhluk lainnya. Dalam Islam, sebagian besar umat muslim mengenal istilah zaman azali sebagai masa di mana Allah belum menciptakan suatu hal apapun, baik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau bahkan jagat raya beserta isinya. Jadi secara ringkas, zaman azali merupakan masa ketika alam semesta dan seluruh isinya belum ada. Pada zaman azali belum ada angin, cahaya, kegelapan, arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka hal ini berarti, bahwa Allah itu ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Maka, Allah tidak membutuhkan kepada keduanya dan ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah. Hal ini dikarenakan bahwa berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru diciptakan atau makhluk. Allah itu sang kholik atau pencipta. Jika Allah itu diciptakan, maka beliau adalah makhluk dan bukan Tuhan. Maka dari itu, Allah itu adalah sang pencipta, dan bukan diciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dengan sendirinya, dan tidak ada yang mengadakan atau menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri, berdiri sendiri, dan tanpa minta pertolongan siapapun. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajib qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Dahulu di zaman azali ini, Allah juga menetapkan segala ketentuan bagi manusia berupa kodo atau keputusan-keputusan Allah terhadap segala sesuatu. Penetapan kodo bagi manusia di zaman azali juga dijelaskan dalam hadis sahih yang artinya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan, bahwa Allah menetapkan kodo jauh sebelum manusia diciptakan, atau yang juga dikenal dengan zaman azali. Lalu, di manakah tempat Allah berada sebelum alam semesta ini diciptakan? Pertanyaan ini dahulu pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Dalam suatu hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan, dari Waqi bin Udus, dari pamannya yaitu Abu Razin ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan makhluknya? Rasulullah bersabda, Allah berada di ama, di bawahnya tak ada udara, dan di atasnya tak ada udara, kemudian Allah menciptakan arsinya di atas air. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, jawabannya adalah Allah berada di ama. Tetapi, dari jawaban itu timbul pertanyaan lagi, apa ama itu? Imam Al-Hafiz Ali Al-Qori dalam kitab Mirqatul Mafatih menjelaskan, bahwa maksud kata ama, di atas adalah sesuatu yang tak bisa diterima oleh imajinasi dan tak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tak bisa dimengerti dan diimajinasikan. Dan, juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Istilah ini secara mutlak dimaksudkan pada suatu kekosongan murni yang merupakan istilah bagi ketiadaan jisim atau materi. Dengan ini dapat dipahami, bahwa Nabi Muhammad hendak menunjukkan bahwa Allah itu tidak bertempat dimanapun sebab saat itu yang ada hanyalah Allah sendiri. Rasulullah bersabda, Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain Allah. Hadis riwayat Bukhari. Keberadaan Allah yang sendiri tanpa apapun itu tak bisa dijangkau oleh akal kita sebab itu di luar pemahaman manusia. Manusia tak dapat membayangkan kesendirian total tanpa waktu dan tempat itu. Adapun memaknai kata ama, dalam konteks ini sebagai awan tipis yang sehari-hari kita lihat di langit, adalah pemaknaan yang sepenuhnya tidak tepat sebab awan itu adalah makhluk. Memang betul bahwa kata ama, dalam percakapan sehari-hari adalah awan tipis. Namun, jelas bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dalam konteks ini. Tentunya, hanya Allah lah yang maha mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa tiada tempat bagi zat Allah. Allah itu ada tanpa arah dan tempat, inilah hakikat akidah para ulama salaf. Beliau juga menolak akidah kaum Mujassimah atau orang-orang yang menjisimkan Allah, dan juga menolak kaum Musyabihah atau orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, di mana mereka menduga bahwa arsy adalah tempat persemayaman Tuhan. Padahal, arsy juga termasuk makhluk Allah yang baru ada ketika diciptakan oleh Allah.
Lagi pula, sifat-sifat kesempurnaan Allah telah ada sebelum adanya arsy dan segala makhluk lainnya. Allah menciptakan makhluknya atau tidak, ketuhanannya sudah meniscayakan adanya kesempurnaan, karena kalau tidak sempurna, tidak mungkin kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita. Artinya, kesempurnaan Tuhan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, sehingga Tuhan baru dikatakan sempurna kalau alam ada dengan adanya Tuhan. Alam semesta ada atau tidak ada, Allah tetap sempurna dengan seluruh kesempurnaan sifat yang dimilikinya. Di antara kesempurnaannya, Allah tidak berada dalam waktu dan tidak terikat dengan ikatan waktu. Hal ini karena beliau tidak berwaktu. Wallahu a'lamu bishawab.